viral penyegelan gedung gereja bakal jemaat Palsi Gunung di daerah Ciracas. Demikian penjelasannya dari pihak panitia. Selamat siang Pak Sabto. Selamat siang. Dari panitia bangun dari gereja bakal jemaat Palsi Gunung ya Pak ya? Baik. Nah, Pak, kami sudah melihat ada yang viral bahwa gedung gereja di bakal jemaat Palsi Gunung kan disegel Pak. Itu seperti apa Pak? Ininya, kronologinya sebetulnya. Kronologi sebetulnya yang terjadi penyegelan itu dilakukan setelah kami melaksanakan ibadah pada tanggal 26 Februari 2023. Kemudian kenapa sih Pak gereja pindah ke daerah mana yang disegel itu? Di Kelapa Dua Wetan di daerah Asal. Iya. Kan gereja sebetulnya kan sudah ada. Terus kronologinya pindah seperti apa gitu maksudnya Pak? Karena gereja kami yang lama kondisinya sudah sangat tidak kondusif dan bukan tidak kondusif, tidak baik untuk kami bergereja karena ada di tengah pemukiman padat penduduk dan juga kalau hujan selalu banjir dan untuk beribadah sangat-sangat terbatas, maksimal 60 jemaat yang bisa masuk. Kemudian gereja pindah ya Pak, relokasi ya? Berencana mau Relokasi. Kemudian prosesnya seperti apa Pak sampai di sana? Proses kami sudah mendapatkan 80 pendukung warga sekitar dan minimal 90 sudah mendapatkan 125 pengguna rumah pengguna gedung. Namun kami masih belum mendapatkan persetujuan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama minimal 60 di dalamnya. Untuk beribadahnya atau untuk perizinan pembangunan gereja Pak? Perizinan. Tetapi ada pelarangan untuk ibadah nggak Pak? Nah, untuk pelarangan ibadah justru karena disegel itu kami pada saat itu menggunakan untuk ibadah dan kami tidak mau menandatangani persyaratan yang diajukan bahwa gedung tersebut tidak kami pergunakan untuk ibadah. Itu kami tidak tanda tangani surat kesepakatan. Pak Pendeta ya. Saya mohon Pak, udah prosesnya kemarin sudah sampai seperti apa Pak? Ketika viral kemudian apa yang sudah terjadi? Ketika viral memang kami merasa mungkin sudah waktunya untuk viral karena kami GKI Palsi Gunung Bajem Ciracas sudah berusaha semaksimal mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang halus dan kami berusaha untuk tidak menyakitkan, tetapi sampai sekarang belum ada jalan keluar sehingga kami memahami mungkin saja ini sudah waktunya untuk diviralkan agar teman-teman kami bisa ikut mendoakan dan ikut dalam kebersamaan untuk berjuang mendapatkan izin untuk ibadah. Kami ingin beribadah. Kami ingin beribadah meskipun belum ada plan, tapi kerinduan kami hanya ingin beribadah. Dan selanjutnya komitmen tim GKI Palsi Gunung Bajem Ciracas akan terus mengurus sesuai dengan regulasi yang ada untuk mendapatkan izin bangunan. Tetapi harapan kami, izinkanlah kami beribadah di tempat di Jalan Asam tersebut. Mungkin ada tambahan nih dari Ibu atau Bapak? Ibu siapa Bu? Mas? Bu Paskari. Oke Bu Paskari, apa harapannya Bu? Harapannya tidak jauh dari Pendeta Yohanes. Kami ingin beribadah di gedung yang sudah kami punya di Jalan Asam, Gedung Bria Ciracas yang kami sebut selama ini. Dan kami berusaha untuk mendapatkan IMB rumah ibadah
Dan sebelum kami mendapatkan IMB rumah ibadah, kiranya kami dapat beribadah di sana setiap minggunya. Karena di tempat kami yang lama ini, kami selalu khawatir setiap hujan pasti banjir. Dan kami beribadah terkadang ditunda dulu, nunggu banjirnya reda, baru kami beribadah. Jadi harapan kami untuk pindah segera ke gedung yang baru, itu Gereja Ciracas. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan? Ya. Mbak Ferdinand. Saya Dr. Ferdinand, Ketua Umum Kejayaan Nusantara Cerdas atau KMC. Bersyukur hari ini bisa turun ke lokasi bertemu dengan pendeta dan pengurus gereja GKI yang kemarin viral karena disegel. Yang mau saya sampaikan pertama bahwa Indonesia ini sudah jelas menjamin setiap orang untuk beragama dan beribadah. Dengan kata lain, ibadah itu tidak pernah boleh dilarang oleh siapapun dengan alasan apapun. Ya, yang kedua, masalah bangunan. Nah, masalah bangunan memang ada persyaratan jika bangunan itu akan dijadikan rumah ibadat atau gereja. Nah, oleh karena itu kita akan berupaya, panitia tadi akan berupaya untuk mendapatkan izin itu. Nah, menurut saya penyegelan ini tidak beralasan, ya. Karena bangunan manapun itu boleh digunakan untuk ibadah. Sepengetahuan saya tidak ada larangan kelompok masyarakat atau kelompok agama tertentu untuk beribadah di mana saja, ya. Ya, apalagi harus ada izin. Sementara di Indonesia ini pun untuk izin itu ya syukur-syukur 10 tahun bisa keluar itu IMB gereja. Tapi kita akan dorong juga teman-teman panitia gereja sini untuk mengurus ini. Tetapi memang ada hambatan, Pak. Di tiap level pengurusan selalu aja ada hambatan, mulai dari RT, RW, dan kita tahu persoalan izin gereja, IMB gereja dari GKI ini adalah ada, saya dengar, dari RT, RW yang tidak mau menandatangani. Padahal persyaratan 60 dan 90 itu sudah terpenuhi bahkan lebih, dan seharusnya pihak RT, RW tinggal mengetahui, lalu kemudian lurah dan seterusnya, sehingga tercapailah persyaratan itu. Nah, bagaimana pihak gereja mau dituntut punya gedung yang ber-IMB gereja jika pengurusannya pun dipersulit di berbagai tingkatan? Nah, harapan saya buat Pak RT, Pak RW, tolong Pak, ini harus Bapak tanda tangan. Ini tidak minta persetujuan Bapak-Bapak. Bapak-Bapak hanya mengklarifikasi apakah betul nama-nama di KTP itu adalah warga Bapak. Juga Pak Lurah, Pak Camat, tolong ini dibereskan, ini tugas Bapak-Bapak. Permohonan saya kepada wali kota juga di samping mungkin mengikuti regulasi ini, peraturan-peraturan, tapi Pak wali kota juga boleh sebenarnya mengambil kebijakan atau diskresi, karena ada beberapa contoh ketika sesuatu itu viral yang namanya ibadah, ada bupati atau wali kota yang langsung mengeluarkan diskresi, melakukan kebijakan, mengeluarkan IMB rumah ibadat secepat mungkin sehingga langsung masalah itu selesai. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman GKI yang sudah menerima dan memberikan informasi-informasi yang berharga. Tetap semangat, tetap berdoa supaya Indonesia ini betul-betul menjamin kemerdekaan kita beragama dan beribadah. Terima kasih. Dari Ciracas, Jakarta Timur, Indonesia seharusnya.com melaporkan.